Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royals. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia, sebab Dia Allah yang baik. Kasih-Nya selalu menyertai kita semua. Amin. Come on. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku
Sebab Yesus Kristus adalah Raja segala Raja, amin. Yang percaya katakan haleluya. Come on Royals, clap your hands. Let's shout to Jesus. He's the King of Kings. Woo! Thank you Jesus. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun hidupku. In one voice, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala Raja. Amin. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala Raja. Segala Raja. Oh, oh, oh. Come on Royals, in one voice, sing it out. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun hidupku. Wow. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala Raja. Segala Raja. Yes, Lord. Naikkan pujian-Mu, come on. Hanya Kau Raja. Hanya Kau Raja. Atas segalanya. Hanya Kau Raja. Atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah. Saya undang untuk Rocky bisa ke panggung untuk berdoa. Amin. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala Raja. In one voice, lift it up. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala Raja.
Oke, saya mau bacakan ayat yang ada di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rocky dan Roket pegang ayat ini dan selalu perkatakan dengan iman. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang pilih mereka untuk menjadi anak-anak terang. Oleh sebab itu Tuhan, terjadilah pada mereka sesuai apa yang ada di dalam firman-Mu, yaitu rancangan-Mu tidak akan pernah gagal untuk mereka. Yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Roh Kudus turun atas mereka, pimpin hidup mereka setiap hari, baik itu mereka di sekolah, di rumah, dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu selalu sempurna untuk mereka. Jadikan mereka ya Tuhan mengerti siapa diri mereka di dalam Engkau. Their true identity in You, Lord. Sehingga meskipun mereka berada di dalam dunia yang tidak menentu dan selalu berubah-ubah, mereka tahu bahwa Engkaulah satu-satunya jangkar untuk jiwa mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk tetap selalu berada di dalam rencana-Mu dan tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Berkat yang terbaik sudah Engkau sediakan untuk mereka. Kesehatan yang sempurna, hikmat yang terbaik, komunitas yang terbaik, tumbuh kembang yang baik, semua ada di dalam diri mereka, dan apapun yang mereka butuhkan sudah Engkau sediakan. Untuk kami Tuhan, orang tua dan kakak-kakak rohani mereka, kami butuh hikmat-Mu Tuhan, karena hikmat-Mu lah yang memampukan kami untuk menjadi contoh iman untuk mereka dan generasi-generasi kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Saya mempersilahkan para jemaat untuk boleh duduk kembali. Dan juga mempersilakan anak-anak Roket dan Rocky untuk kembali ke ruangan masing-masing dan melanjutkan ibadah. Karena siang hari ini kita juga akan menyaksikan Kids Dedication yang merupakan deklarasi iman para orang tua untuk mengambil komitmen menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Untuk nama anak dan orang tua yang saya sebutkan bisa mulai naik ke atas panggung. Yang pertama adalah Florence Liora Teterisa, putri dari Joy Stephen Teterisa dan Margareta Febrina. Yang kedua, Kenrick Sean Wijaya, putra dari Kelvin Wijaya dan Melissa Sugiono. Dan yang ketiga, Sion Aurelio Wijaya, putra dari Silvan Alexander Wijaya dan Sandy Kristianti. Saya juga memanggil Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana untuk maju ke atas panggung dan mendoakan anak-anak yang akan diserahkan pada hari ini. Kepada para orang tua, belajar dari ayah dari Yohanes Pembaptis. Dia berkata pada anaknya, "Hai anakku, kamu akan jadi nabi Allah yang maha tinggi. Engkau berjalan di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Jadi berkatnya bukan dari bapak ya, bukan dari engkongnya ini, tapi dari bapak-bapaknya. Setuju? Bagian saya cuma menyerahkan. But their whole life, kalian yang mengucapkan berkat. Setuju? Mungkin Oma mau kasih satu pesan. Oke.
Mari saudara angkat tangan ke depan. Ini bukan acara tambahan, saya percaya ini serius ya. Nomor 2 ya, biasanya 3 loh. Haleluya. Ya mulai dari sini. Tadi sudah saya lihat anak ini manis sekali. Florence Liora Teterisa. Aku serahkan kau ke dalam tangan Tuhan, berkati orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Anak ini melihat dunia dengan berani ya sayang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kendrick Sien Wijaya. Haleluya. Engkau belum banyak mengerti, tapi hari ini aku serahkan engkau. Karena iman orang tuamu. Dan satu hari kamu memilih Tuhan Yesus sendiri. Biarlah Roh Kudus boleh kamu kenal sejak kamu muda. Berkati orang tuanya. Demi nama Tuhan Yesus. Sion Aurelio Wijaya. Hello. With the faith for your parents hari ini diserahkan. Karena mereka percaya perjanjian dengan Tuhan. Berkati orang tuanya. Supaya Tuhan segala yang baik boleh turun atas dia. Dalam nama Yesus. Amin. Foto-foto. Lupa Andrew. Ya, sini. Come on. Itu. Oke, saya persilahkan Pak Arifin dan juga para orang tua untuk kembali duduk dan kita akan melanjutkan dalam pujian dan penyembahan. Amin. Royals, mungkin hari-hari ini kita selalu dengar di khotbah. Karena kita masuk di dalam bulan of the Valley of Testing. Mungkin dari kita hari-hari ini datang dengan langkah yang berat. Mungkin harapan kita sudah mulai pudar. Tapi saya percaya di dalam ujian, di situ muncul kemurnian iman kita. Mungkin hari-hari ini yang mungkin sudah mulai kehilangan berpengharapan. Tuhan selalu mengingatkan bahwa kita ini adalah miliknya Dia. Dan pada saat hati kita memilih untuk memiliki Yesus, maka kita akan memiliki segalanya. Amin. Let's worship Him with our heart. Terima kasih Tuhan buat pribadimu. Thank you Jesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu,
dan kau milikku selamanya. And I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Nyatakan, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your word. Lift it up, come on. And I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Thank you, Jesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu Tuhan. Ku serahkan segala khawatirku di dalammu. Ada harapan sejati. Kau berikan kedamaian. Kau berikan kelegaan. Di dalammu ada kemenangan. Ku percaya Tuhan, ku percaya. Oh, and I am yours forever and ever, and I am yours. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We choose to believe in you. We put our trust in you, our God, our mighty God. You are awesome in this place, forever and ever. I am yours, forever. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your words. Say, I am yours. I am yours.
Banyak tantangan tahun 2026. Banyak mengatakan ini tahun kuda api. Firman Tuhan mengatakan akan ada penunggang kuda berwarna merah padam. Kepadanya diberikan pedang yang sangat besar. Dan banyak orang mati karena peperangan. Tetapi bagi umat Tuhan tetap berlaku. Akan ada ujian. Tapi engkau akan katakan, Christ is enough for me. Saya mengatakan Christ is enough for me. Angkat tangan saudara. He is more than enough. Terima kasih Bapak. Berbicara firman-Mu. Apa yang kami harus lakukan selama tahun ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Tema kita adalah The Good Surabayan. Saudara, itu satu panggilan mulia. Apa yang orang akan katakan nanti kalau Tuhan sudah panggil kita? Atau 4 paku dipasang dan kita ada mungkin di adijasa, saudaraku. Apa yang orang katakan tentang kita? Surabayan pasti good belum tentu. Karena itu kita tahu only God is good. Kalian tahu saya suka nyanyi gini. God is so good. God is so good. I'm not so good. Only God is good. Siapa yang bisa nyanyi itu bersama saya? Semua nyanyi. God is so good. God is so good. God is so good. Only God is good. I'm not so good sih. Nah saudara yang kasih Tuhan. Suatu hari ada seorang ahli Taurat. Mungkin ya titlenya jejer ya. Doktornya ada 3. Masternya ada 7 gitu. Dan dia coba untuk mengetes Yesus. Ini orang gila berani sekali saudaraku. Langsung Lukas 10 ikuti saya. Dan firman Allah mengatakan pada saat itu dia bertanya, Guru, apa yang harus ku perbuat supaya aku mewarisi atau mendapatkan hidup yang kekal? Pasti dia tahu bahwa hidup kekal itu tidak bisa dia capai dengan agamanya. Tetapi anugerah Tuhan. Apa yang kamu baca kata Yesus? Kamu kan ahli. Kamu kan pakar. Apa yang dikatakan, apa yang kamu baca? Dan memang ahli sih dia. Semua perintah Tuhan itu disarikan cuma 2 perintah. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, sepenuh akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan bisa kelihatan gak? Oh, I love God. Bisa kelihatan gak saudaraku? Ya sedikit lah. Kalau dia memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan ya bisa kelihatan. Tapi yang paling kelihatan adalah yang horizontal. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Tapi untuk membenarkan dia, perhatikan. Itulah agama. Yaitu membenarkan dirinya sendiri. Ya, oh tahu punya pengetahuan banyak. Kenapa ini ayat Anda tidak keluar semua nih? Tolong dibantu yang salah. Itu dimulai dari Lukas 10:25. Ya, saudara lihat itu. Apa yang kau baca di sana? Dan kemudian dia jawab, hebat sih. Singkat, jelas, tepat, melekat. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi. Dan yang bersama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia. Dan untuk benarkan diri sendiri dia berkata, siapa sesamaku manusia? Dia tanya begitu saudaraku. Yesus dites. Dan dia berkata ada seseorang. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem ngapain? Setiap laki-laki Yahudi harus 3 kali setahun pergi menghadap Tuhan di Yerusalem.
Yang pertama itu Pesach. Yang kedua Shavuot, itu yang kita sebut Pentakosta. Dan yang ketiga, itu adalah bulan September, Oktober. Itu adalah Sukkot, pesta pondok daun. Ada 3 pesta utama, 3 perayaan utama. Ya. Dan dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Coba lihat sini. Secara topografi, maka Yerusalem itu 800 meter di atas permukaan air laut. Ini permukaan air laut ya. Ini ya. Lalu yang kalau Jericho itu mungkin hampir 800 meter di bawah permukaan air laut. Kalau kalian pernah pergi ke Israel, setiap kali ada tanda. Ini permukaan air laut. Seperti kita tadinya menyelam, saudara. Dan pada satu bandit-bandit menangkap dia, menganiaya dia, menelanjangi dia. Dan membiarkannya setengah mati. Setengah mati apa setengah hidup ya? Sama saudaraku. Ya, firman Tuhan mengatakan begitu. Coba ikuti saya ya. Kalau saya khotbah ikuti. Dan firman Allah mengatakan pada saat itu ada seseorang yang seharusnya menolong dia. Yaitu seorang imam. Kalau kita bandingkan dengan sekarang ini jemaat ya. Kali ini pasti Yahudi toh. Yang rampok orang apa? Yahudi juga saudaraku. Saya tahu banyak rampok juga. Kadang-kadang di dalam gereja. Kadang-kadang di dalam pimpinan saudaraku. Merampok dia habis-habisan, menipu dia. Ayatnya diikuti. Jangan berhenti di sini. Nah saudaraku. Jawaban benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tapi dia membenarkan dirinya sendiri. Siapakah sesamaku manusia? Saudara, pada saat Yesus memberikan satu perumpamaan. Dan pada saat itu dia dirampok habis-habisan. Dipukulin, dianiaya, ditelanjangi. Ditelanjangi loh. Dan dibiarkan, ditelantarkan. Setengah mati. Ada seorang imam. Ketika dia melihat keadaan orang itu, maka saudaraku asalnya dia di jalan sini ya. Kalau di Israel saya memang terbalik ke Amerika begitu. Tapi ini zaman 2000 tahun yang lalu. Ketika dia melihat orang itu, dia pergi ke seberang jalan. Dan pura-pura tidak lihat. Dia mengenakan jubah imam. Mungkin baru saja dia berkhotbah tentang Allah itu kasih. Dia baru berkhotbah God is love. Tetapi ketika menghadapi kenyataan itu, dia mengambil jalan yang lain. Katakan jalan yang lain. Apa jalan yang lain itu? Jalan tidak peduli. Dari jalan peduli kepada jalan tidak peduli. Kerohanian seseorang tidak dilihat dari pengetahuannya. Tidak dilihat daripada title-nya. Tidak dilihat dari kedudukannya. Tapi dilihat daripada perbuatannya. Lalu kemudian ada orang Lewi. Orang Lewi itu sama seperti kita yang melayani Tuhan di sini. Apalagi kalau dia itu gembala komsel kerajaan. Itu gembala saudaraku. Bukan cuma Dodi, Pak Andrew, saya. No, every one of you. Terutama semua kepala keluarga. Engkau adalah priest in the family. Dia juga mengambil jalan yang lain. Kita melihat beberapa hal di sini. Pengetahuan seseorang, apa yang diajarkan pada anak-anaknya, atau dia sebagai mentor ini mentinya, tidak akan dituruti, cuma yang dituruti adalah kelakuannya. Kelakuannya dituruti. Satu kali ada seorang teman saya di kota Surabaya ini. Setiap kali ada KKR besar, bapaknya yang mimpin pujian. Tambak Sari itu loh. Lapangan Tambak Sari, bapaknya yang mimpin pujian. Apa yang terjadi di luar negeri, dia mukulin istrinya sampai dia melarikan diri ke sini. Lalu kita tanya, lu bapaknya itu kan pemimpin Kristen di sini. Pemimpin gereja, pendeta. Pemimpin pujian kalau ada setiap KKR besar. Yohan Masbah, siapapun. Bapaknya akan muncul dan memimpin pujian. Saudaranya yang masih family dia berkata gini loh Pak Arifin. Dia tuh cuma niru bapaknya. Kalau dia mukulin istrinya, karena bapaknya suka mukulin ibunya.
Saya lihat mata kepala sendiri katanya. Kalau lagi marah, nyanyinya bagus, khotbahnya luar biasa. Tapi kalau lagi marah, istrinya ditarik dari lantai 2, dijambak rambutnya, ditarik sampai bawah. Kayak anjing. Jangan heran kalau anaknya seperti itu. Hari-hari ini mungkin ada engkau yang kecewa pada orang tuamu. Tetapi saya tampilkan The Good Surabayan. Karena cerita ini dinamai The Good Samaritan. Samaria bukan cuma satu tempat yang sekarang disebut West Bank. Itu Yudea Samaria. Yudea Samaria jadi tempatnya. Tapi juga artinya Samarim. Dalam bahasa yang lain, bahasa Aram yang bahasa sehari-hari pada zaman Yesus. Samarim artinya the keeper of the law. Setiap daripada kita harusnya Samarim. Pelaku firman. Ayo tanya diri sendiri. Saya ini penghafal Al-Quran atau pelaku firman? Oh saya hafal ayat-ayat. Saking hafalnya di luar kepala, tidak ada di kepalanya saudara. Lalu firman Allah berkata, lalu muncullah seorang yang lain. Kalian dengar tentang film Agak Lain? Ya, jangan takut jadi agak lain saudaraku. Agak lain kau. Ya, firman Allah berkata, finally another man. Katakan another man. Siap jadi another man? Nama panggilan saya man, cuma jangan panggil gitu ya. Yang boleh manggil cuma istri saya dan adik saya. Mereka mengharapkan saya jadi a real man. Another man. Not just another man, but a real man. Firman Allah berkata, ada another man. A Samaritan datang pada orang yang berdarah itu. Dan digerakkan, apa? Tender compassion. Apa itu? Belas kasihan. Apa kualitas seseorang yang paling hebat? Seperti Yesus. Yesus selalu digerakkan oleh apa? Bukan oleh keuntungan. Tidak untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi oleh belas kasihan. Bukan cuma mercy. Mercy itu saudaraku adalah kemurahan hati. Kebaikan hati. Ini belas kasihan. Belas kasihan akan membuat orang itu berbuat seperti Yesus sendiri. Coba lihat apa yang dilakukan orang itu. Ayat selanjutnya. He stooped down. Dia turun. Sebab tadi kan dari Yerusalem. Dan ini di tengah perjalanan menuju Yeriko. He stooped down. Berapa waktu yang lalu saya khotbah di sini. Saya beri nama Tuhan Yesus. The God who stooped down. Tuhan yang membungkukkan diri. Ketika seorang perempuan tertangkap basah berzina di hadapan Yesus. Bukan tertangkap kering loh. Tertangkap basah. Jadi ada yang melihat dia berbuat itu. Tertangkap basah kuyuk. Dilempar ke depan Yesus. Guru, apa katamu? Hukum Musa mengatakan perempuan semacam ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Apa katamu? Apa bisa orang berzina sendirian? Masturbasi bisa sendirian. Yang prianya di mana? Memang ini set up untuk jegal Yesus. Firman Allah mengatakan bagaimana pada saat itu Yesus tidak jawab. He stooped down. Dan dia menulis di tanah. Tanah itu hati manusia. Sementara kita dengar firman Tuhan kita nih ada jari yang tidak kelihatan tuh Roh Kudus. Sedang ngutik-ngutik hatinya saudara dan saya. He stooped down. Lalu kemudian dia berdiri dan berkata, barang siapa tidak pernah berbuat dosa, mulai kecil sampai sekarang, bila dia melemparkan batu yang pertama kali. Mulai yang paling tua sampai paling muda pada undur semua. Kalau masih punya hati nurani. Dan wanita itu sendirian. Yesus tanya, di manakah orang yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Bukan cuma dia stoop down, memberikan dia P3K ya. Mencurahkan minyak zaitun. Dan juga disinfektan dengan apa? Anggur. Dan kemudian membalut dia untuk menghentikan pendarahannya. Orang itu telanjang. Dari mana? Bandage-nya dari mana? Saya percaya orang ini menyobek bajunya. Zaman dulu baju mahal ya. Sekarang kan murah, cuma berapa puluh ratus ribu. Zaman dulu ditenun saudara. Dia sobek. Dia tidak hitung-hitungan. Kalau saya jadi sutradara, saya bisa menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Orang itu sama sekali tidak pernah bilang terima kasih. Tidak pernah. Apa yang dilakukan oleh orang yang disebut orang Samaria ini? Samarim ini. Dia menaikkan ke atas tunggangannya, dia berjalan kaki, dibawa ke penginapan, dan kemudian saudaraku, dia taruh uang 2 dinar. Catatan waktu itu 2 dinar itu bisa membayar penginapan 2 bulan. Saudara pernah bayar orang yang saudara kenal 2 bulan? Kalau kurang nanti akan kutambahkan. Itu termasuk mungkin manggil tukang pijet, mungkin fisioterapi, apa saja. Berapa saja, aku tidak hitung-hitungan. Wow saudaraku. Menurut kamu, siapa dari 3 orang ini? The priest yang Yahudi, keturunan langsung daripada imam besar Harun. Sekarang kan banyak ngaku-ngaku. Keturunan nabi lah, keturunan imam, keturunan sultan, whatever. Tapi ini asli loh nih, ini imam. Imam gak bisa sembarangan orang, harus keturunan langsung imam besar Harun. Dan juga ada orang Lewi. Ketika turunnya firman Tuhan, cuma 1 suku yang berpihak pada Musa, yaitu suku Lewi. Rencana Tuhan bukan cuma suku Lewi, seluruh suku Israel harusnya jadi imam perantara antara Allah dan manusia. Menurut kamu siapa? Dan orang itu sangat rasis. Dia bilang orang yang menunjukkan belas kasihannya pada orang itu. Dia tidak mau nyebut Samaria. Saya mau tunjukkan pada saudara a royal law. Di dalam kitab Yakobus, ayatnya ada di atas, tolong tampilkan. Pertama-tama orang Yahudi memang manggil Yesus orang Samaria. Ya. Kita lihat dulu Yohanes pasal 8. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan kamu orang Samaria dan kerasukan setan? Yesus sengaja menampilkan cerita tentang orang Samaria. Itu menggambarkan dirinya. Tapi itu juga menggambarkan murid-muridnya, saudara dan saya. Hamba-hambanya. Ada The Good Samaritan. Tapi Tuhan rindu ada The Good Surabayan. Amin. Engkau dikenal karena kebaikan, karena kemurahan. Sifatmu seperti Tuhan. Selanjutnya Matius 20. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekarang untuk royals yang ada di sini, ada hukum tentang royals. Yakobus pasal 2. Kita baca bahasa Inggris. Your calling is to fulfill the royal law of love. As given to us in the scripture, you must love and value your neighbor as you love and value yourself. For keeping this law is a noble way to live. Cara yang mulia untuk hidup. But when you show prejudice ataupun membedakan orang karena suku, karena latar belakang, karena tingkatan sosial, you commit sin and you violate this royal law of love. Ini capture ini untuk royals. Kunci yang sebenarnya untuk membuktikan kamu itu aku ini anaknya Tuhan. Ya,
Aku dalam kelompok Royals ini loh. Mengasihi orang lain sama seperti diri sendiri. Menghargai orang lain seperti menghargai diri sendiri. Saya belajar dari mama saya. Kalau saya minta pembantu membuat sesuatu malam hari. Dia itu manusia seperti kita. Amin. Dia makan sama dengan yang kita makan. Dia manusia sama seperti kita. Mama saya ajarkan tidak pernah membedakan suku. Tidak pernah membedakan tingkat sosial. Tidak pernah membedakan kaya miskin. Sebab kalau kita memandang muka, kita berbuat dosa. Bahasa Indonesia coba ayat 9. Tapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Aku tidak melakukan pelanggaran, Pak. Pandang muka itu dosa. Membedakan orang itu dosa. Dan inilah this is the royal law. Zaman dulu ada sebuah lagu berbunyi begini. Love is a golden crown that makes a man a king. Kasih itu membedakan manusia biasa dengan tidak. Love is the golden crown that makes a man a king. Kita tahu Mazmur 8 kita ini dikaruniai kemuliaan dan hormat. Dan cara untuk nobel, cara yang mulia untuk hidup adalah tidak membedakan orang. Amin. Coba kita lihat. Jadi kita lihat sendiri bahwa yang disebut orang Samaria itu adalah Yesus. Kembali tadi di dalam firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 10 tentang he stooped down. Dia turun. Ayat 34. He stooped down and gave him first aid. Setiap kali dalam kehidupan kita kan selalu ketemu yang begini. Orang yang baru ditipu, orang yang dikhianati, orang yang dilukai, orang yang diselingkuhi. Dan kamu ada di sana untuk apa? Membalut lukanya. Bukan malah lukanya dikasih jerut nipis. Nah, membalut lukanya. Dengan apa? Dengan perkataanmu. Firman Allah mengatakan dinaikkan ke atas tunggangannya. Tunggangan sendiri lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Lihat sini sebentar. Siapa di sini ingin melayani Tuhan seperti yang saya lakukan? Siapa yang ingin melayani Tuhan? Angkat. Kita kasih tahu dulu ya. Itu hidup tanpa mengharapkan terima kasih. Tidak pernah. Jangan mengharap itu. Oh enak ya Pak Arifin ya. Pak Arifin itu pendeta teri. Diteri sertifikat. Diteri motor. Diteri semua saudara. Saudara kalau mengharapkan begitu saudara akan kecewa. Orang ini sama sekali tidak bilang terima kasih. Kan bisa tuh. Dia setengah mati. Tapi setengah hidup kan. Kan bisa bilang xie kamsia. Tidak ada. Ditaruh penginapan. Bukan ditaruh BPJS. Klinik paling murah. Tidak. Bayangkan saudara. Ditaruh di penginapan. Ada orang keserempet motor. Seorang bawa ke hotel JW Marriott. This guy. Lalu kemudian dia keluarkan kredit cardnya. Tapi dulu zaman dulu gak ada kredit card. Karena itu saudaraku, 1 dinar itu gaji orang 1 hari kerja. Jadi orang berkata, oh 1 hari Tuhan sama dengan berapa tahun? 1000 tahun. Berarti orang Samaria batin Yesus akan datang 2000 tahun kemudian. Sekarang ini ada banyak rekayasa. Yesus akan datang, dia akan disalibkan tahun 30 atau 32, 30 mungkin. 30 Masehi. Karena dia lahirnya kan 4 sebelum Masehi. Jadi ada yang berkata 2030 Yesus pasti datang. Ada yang bilang salah, 2032, ribut. 2035, saya bilang salah, 2026. Kita mengharapkan Yesus datang, tepuk tangan.
Tapi apakah dia mendapatkan iman di bumi? Apa? Saudara, compassion itu membuat Yesus berbeda dengan yang lain. Saya bayangkan ya, kalau misalnya orang itu dibuang ke dalam sumur. Misalnya orang itu dibuang ke dalam sumur. Lalu ada orang datang. Untuk keluar dari sumur ini, kamu harus menghafalkan buku ini. Kan banyak tuh agama seperti itu. Ya, kalau kamu puasa sering-sering, nanti kamu bisa keluar dari sumur ini. Tetapi kepada orang yang berdarah, yang hancur-hancuran, Yesus masuk ke sumur itu, gantikan temannya dia. That's our Jesus. Stoop down. Stoop down-nya itu saudaraku dari sorga. Dia lihat manusia kok kasihan ya. Dia turun. Dan firman Allah mengatakan dalam Filipi pasal 2, menjadi manusia. Dalam hidup sebagai manusia, bahkan saudaraku dia menjadi hamba. Bukan cuma jadi hamba, turun lebih rendah lagi, mati di antara penjahat. That's our Jesus. Saudara, compassion bisa dibuktikan dengan tindakan. Saya minta ada foto dari Ibu Mei ya, kalau sudah sempat dibuka silakan. Ada seorang rekan kami yang jadi gembala di Rock Paniai di Papua, saudara. Ya, coba saya lihat yang sebelah kiri. Ini Tan Siu Mei, orang Surabaya. Setelah mengalami banyak penderitaan, modelnya jadi seperti ini. 2 bank menolak uangnya dikeluarkan karena wajahnya nggak mirip. Satu BCA Denpasar, satunya saudaraku BRI. Tidak sama ini. Ini bukan orang yang sama. Kenapa saudaraku? Coba tampilkan foto berikutnya. Ini suaminya, saudaraku, jadi martir di Kalimantan Barat. Putra pertama, yang sebelah kiri sekali, itu jadi martir di Sudan. Pada waktu suaminya dan putranya itu jadi martir, ibu ini meratap 1 bulan. Tetapi setelah lewat 1 bulan, sesuatu terjadi pada dirinya. Dia punya 2 rumah, satu Surabaya, satu di Kalimantan. Dijual semua. Tambah mobil. Dia jual untuk pergi mana? Pergi ke Papua. Memberi makan 700 anak-anak Papua. 700. Dia bukan menyalahkan Tuhan. Baru-baru ini Januari, dia telepon saya, papi. Putra saya ketiga tuh yang nomor 2 dari kanan. Jadi martir di Nigeria. Apa dia nyalakan Tuhan? Dia paling menderita, saudaraku. Sampai wajahnya tidak dikenali lagi. Dalam cerita Ruth, ketika Naomi pulang ke Bethlehem, orang tidak kenali dia lagi. Naomi kah? Apa ini Naomi? Naomi yang dulu cantik. Tidak dikenali lagi. Tetapi kasih Tuhan mendorong dia. Dia sempat tinggal di rumah kami 2 minggu. Saya mesti apa, papi? Saya kasih ayat. Yang ditentukan untuk ditawan akan ditawan. Yang ditentukan dibunuh dengan pedang akan dibunuh dengan pedang. Yang paling dia sedih adalah putra nomor 3 ini. Bukan cuma dibunuh, dibakar. Tidak ada sisanya. Ketika ada tentara dari Amerika datang khusus ke Nigeria. Karena ini 8 ini warga negara Amerika. Tidak ada bekasnya. Tapi dia tidak nyalakan Tuhan. Saudaraku, dia sudah kembali ke Paniai untuk memberi makan 700 anak-anak itu. Saya mau beritahu saudara, kalau saya bandingkan dengan dia, pelayanan saya nggak ada apa-apanya. Dan saya bangga. Dia Surabayan. Dia orang Surabaya, saudaraku. Yang bisa dibanggakan, saudaraku. Keluarga martir. Luar biasa bukan? Firman Allah mengatakan orang itu begitu rasis.
Ahli Taurat itu berkata, dia menunjukkan kebaikan kepada orang itu. Dia tidak sebut Samaria. Begitu rasisnya, saudaraku. Kita di Indonesia, di Surabaya ini, karena pernah mengalami yaitu ya kerusuhan-kerusuhan, timbul semacam rasialisme yang harus dibabat, yang harus dihapus. Amin. The good Surabayan. Saya rindu disebut begitu. Tapi saya tahu in myself, there's nothing goodness. Only God is good. I'm not so good. Only God is good. Amen. Dan ini pas kita perayaan Sinja, saya ingin menghormati orang tua saya. Sah kan? Satu hari waktu papa saya meninggal, ada loh temen, kok ya tega loh ngomong gitu. Di depan peti mati papa saya. Ya Arifin, bapakmu ini mulutnya rusak, mulutnya kotor. Apa bisa masuk surga? Di depan peti mati papa saya. Aduh, saya bilang ya kamu tidak kenal papaku lah. Memang mulutnya kotor orang Surabaya, saudaraku. Dikit-dikit miso begitu. Tapi saya saksi hidup, sebelum beliau meninggal sudah terima Tuhan. Semua cerita tentang orang tua saya. Coba ditunjukkan fotonya. Mereka berdua ini the good Surabayan, saudaraku. Ini papaku, ini mamaku. Mungkin foto yang lebih ini masih muda ya. Ini mama saya, Wahyu Poli. Ini papa saya. Saya mau cerita tentang mama saya. Apa yang saya ingat? Bukan pelajarannya, perbuatannya. Di sebelah rumah kami, love your neighbor, sebelah rumah persis. Rumah kita di daerah Gubeng, Jalan Bawean 3234. Itu nomor 36. Ada seorang janda tua miskin, lumpuh. Every day, mama saya akan pergi ke sana, memandikan oma ini, menaruhnya di tempat tidur, dan saya tidak pernah lupa ini. Mama saya yang cantik itu akan keluar dari jendela, lompat dari jendela, tutup jendelanya, every day. Oh mungkin itu nyonya konglomerat, enggak, kolong melarat, enggak punya keluarga. Dan satu-satunya keluarga yang dia tahu is my mom. She stooped down. Dia merawatnya. Saya bilang inilah love in action. Yang kedua, yang lebih baru adalah kami kenal ada seseorang keluarga Jerman, orang Jerman, tapi istrinya orang Ceylon. Orang Sri Lanka. Orang Jerman ini pernah bertugas di Sri Lanka. Lalu bisa dibayangkan apa yang terjadi. Suaminya tinggi besar. Istrinya kecil, orang Ceylon. Dan satu hari ibu itu datang menangis di rumah kami. Ketika dia pulang, rumahnya itu kosong. Suaminya membawa kedua anaknya ke Jerman. Dan ibu ini ditelantarkan di jalan. Orang yang dia kenal cuma mamam. Dia datang pada mama saya. Dan dia begitu hampir putus asa. Dia tidur di rumah kita 3 hari. Dan mama saya merangkul, mendampingi dia supaya dia tidak bunuh diri. Kalau kehilangan suami jahat biasa. Tapi kedua anaknya. Dia betul-betul putus asa. Tapi kami menerima berkat. Ketika kamu menjamu orang di rumahmu, tanpa kamu sadari, kamu menjamu malaikat. Saya masih ingat ketika dia keluar dari rumah kita, saya waktu itu sudah ya di perguruan tinggi ya. Dan dia ucapkan ini, I'm a Christian. And I pray to the Lord that one day your family become the pillar of the church. Wow.
The pillar of the church. Bukan cuma become a Christian. The pillar of the church. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu nubuatan. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya itu bukan cuma saya. Kalau saya lihat Andrew, Stephen, Eko, semua kemenakan kita, Ivan. Kamu ada di dalam perjanjian itu. Haleluya. How about my daddy, my father? Oh, bapak saya, saudaraku. Berapa menit sekali keluar perkataan Surabaya itu dari dia. Jadi saya tidak salahkan teman saya itu, memang dia tidak tahu aturan. Tapi dia tanya itu, bapakmu itu mulutnya kotor. Apa bisa masuk surga? Tuhan lihat perbuatannya. Saya banyak belajar dari papa saya tentang pelayanan. Satu hari masih jelas di mata saya. Di rumah kita selalu ada orang yang tinggal, bahkan sampai mati. Saya tanya papa saya, Pak itu siapa Pak? Itu family kita bukan? Loh kenapa dia di sini? Sampai diangkat ambulans sampai meninggal. Nenek-nenek, orang sakit, orang gila. Habis keluarganya enggak mau ya tinggal kita katanya. That simple saudaraku. Satu hari saya enggak pernah lupa itu. Di Good Surabaya. Ada orang sakit asma yang sangat berat. Saya masih ingat siapa namanya. Asalnya aja saya bilang dari kota Bondowoso. Ya saudaraku, matanya melotot gitu. Dan selalu keluar air. Kalau dia sudah kumat saudara, papa saya ngeroi dia. Pembantu enggak mau, sudah baunya busuk. Saudara dia enggak pernah mandi. Jadi ketika dikeroi yang keluar apa saudaraku? Bukan mutiara, bolot saudaraku. Ketika saya lihat itu, Pak, kenapa papa sendiri yang kerjakan itu? Yang lain enggak mau katanya. Pembantunya dibayar piro gak gelem katanya. Saudara, bukan cuma itu. Ada orang gila dia terima di rumah kita. Bapak itu gemuk sekali. Asalnya Bondowoso juga. Papa saya banyak teman di situ kan sama dia tukang nembak saudaraku ya. Saya masih ingat mereka itu kalau panggil papa saya, Kous gitu. Kalau orang-orang asli sana manggil papa saya Pak Sekar. Mereka tidak bisa bilang Oscar saudaraku. Madura, Meksiko dia panggilnya Pak Sekar papa saya. Satu hari ada orang keluar dari rumah sakit gila. Ditampung rumah kita. Saya dulu tidak bilang haleluya saudaraku. Kamar saya dikasihkan situ. Saya mesti numpang di keluarga yang lain. Dan orang ini lukanya membusuk karena diabetes. Papa saya yang bersihin. Siapa orang ini? Family bukan. Ya cuma kenal gitu aja. Saya bilang, Pak, yang bener aja nih orang gila loh Pak. Istrinya enggak mau, anak-anaknya enggak mau. Siapa lagi katanya. Dia mungkin enggak pernah baca The Good Samaritan. Tapi dia lakukan apa yang dilakukan orang itu. Seorang tanya saya, Pastor, you lulusan California ya? Oh bukan, saya bilang, saya lulusan Kalisosok. Sebab saya pelayanannya di Kalisosok. Dari mana kamu belajar pelayanan? Dari gereja mana? Enggak, dari rumah saya bilang. Dari rumah. Pelajarannya itu di rumah. Tahun 6566. Keadaan itu kacau balau. Tahu-tahu ada 5-6 anak Bali asli tinggal di rumah kita. Sampai kita papa yang enggak punya uang itu sewa rumah sebelah. Pavilion nomor 36 disewa dia. Buat anak-anak itu. Jadi saya bahasa Bali biasa. Termasuk ngomong kotornya saudaraku. Dan satu dari mereka. Justru jadi diaken kita di sini. Bapak Madi Jiwa. Dari Temuku Singaraja. Tetapi apa yang ditabur papa saya yang menuai. Saya pakai Mercedes bukan buat gagah-gagahan saudaraku. Sebab
oleh Pak Made, mobil saya dipelihara, saudaraku, saya tinggal beli oli aja dan bensin. Apa ditabur papa saya yang tuai. Ada lagi yang lebih legendaris, saudaraku. Satu kali, itu tahun 57. Zaman orang Tionghoa suruh pilih. Warga negara Indonesia atau warga negara RRC waktu itu. RRT. Satu kali, di satu dermaga kecil di Balikpapan, ada satu keluarga sedang dodol nangis. Lalu papa saya tanya, kenapa? Kita ini ketinggalan kapal. Kita tidak punya apa-apa. Semua udah dijual. Dengan tenangnya dia masuk ke rumah kita. Papa saya dulu penggergajian kayu di Balikpapan, saudaraku. Saya masih ingat tempatnya, Kampung Baru Ujung. Bukan cuma tinggal. Saya cerita pada saudara. Ini tidak bisa dimengerti dengan akal sehat. Kapling kita dipotong, dikasihkan keluarga ini. Dibangunkan rumah. Kenal? Tidak kenal. Saking terima kasihnya pada papa saya, cucunya dikasih nama Oscar. Satu kali saya KKR di Balikpapan. Dan putra daripada keluarga ini tinggal di Balikpapan. Dia dengar anaknya Pak Oscar jadi pendeta. Dia datang, saya menuai jiwanya. Berapa nilainya? Berapa triliun? Dia terima Tuhan Yesus dan jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bapakku yang nabur, aku yang menuai. Dulu papaku ngasih makan orang Bali. Sekarang Timotius dikasih makan orang Bali. Bapak, semua kepala keluarga yang ada di sini, apa yang kamu tabur akan dituai oleh anak cucumu. Di dalam menghadapi perayaan ini pertama-tama pesan saya, ingat kebaikan orang tuamu. Apa yang kamu belajar dari dia? Kesalahannya pasti ada. Namanya manusia, saudaraku. Pada akhir hidupnya, papa dan mama saya terima Tuhan Yesus. Mulai dari saya bertobat. Dan saya akan bertemu dengan dia lagi. Waktu mama berangkat usianya hampir 100, saudara. Dan sampai hari ini, kalau saya cek tentang yaitu malam penghiburan, itu dilihat ribuan, puluhan ribu orang. Sebab ibu ini sangat berarti dan bernilai. Bahkan semua kemenakan cucu, kemenakan sayang dia. Pada akhir hidup kita. Is there somebody call you the good Surabayan? Kalau belum, mulai dari sekarang. Akan selalu ada. Orang-orang yang dirampok itu selalu ada. Mari kita bangkit berdiri. Minta Tuhan compassion. Minta Tuhan belas kasihan itu. Yang hanya berasal dari Yesus. Satu hari saya dapat kesempatan, saya sampaikan firman Tuhan ini kepada para petinggi daripada Israel. Di situ ada anggota Knesset, ada national hero Israel, ada duta besar, ada atas militernya. Dan saya sampaikan ini. Orang Samaria itu adalah kita. Orang Kristen. Di luar Yahudi. Kita mengasihi mereka. Kita memberi untuk mereka. Saya katakan jangan harapkan terima kasih. Saya masih ingat. Ada seorang national hero, pakai brewok saudaraku ya, pakai kipa, anggota Knesset. Besoknya bilang sama saya, Pastor, the word that you speak, ringing in my ear the whole night. Ketika kita sebutkan Yesus yang mereka belum percaya, itu tidak akan kembali sia-sia. Persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Pertama-tama minta kerendahan hati. To stoop down memerlukan sifat Yesus. To help others memerlukan kasih Tuhan. Ambil roti tangan kanan saudara.
Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita mengaku, Lord, you are so good. I'm not so good. Help me, Lord. Supaya punya sifat seperti Engkau. Kedudukan tidak membuat imam itu menolong. Orang Lewi dengan segala kegiatannya, hidupnya sia-sia. Tapi orang yang dianggap rendah, orang Samaria, kita yang disebut Goyim di luar Israel. Tuhan memberikan rohnya. Angkat tinggi roti ini. Sutikadalah sikata bae. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar dan kami mohon supaya kebaikan-Mu turun pada kami. Ketika kami menerima roti ini, seperti kami menerima Engkau sendiri. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Di dalam darah itu ada nyawa. Kasihlah Tuhan dengan segenap nyawamu, dengan segenap jiwamu. Tapi lebih daripada itu, Yesus selalu digerakkan belas kasihan. Orang Samaria itu digerakkan belas kasihan. Dia tidak hitung-hitungan. Bila sifat itu ada pada saudara dan saya. Dan Anda dan saya dikenal sebagai The Good Surabayan. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Come on Steve, Christ is enough for me. Naikkan pujian ini. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Your compassion, your mercy, Everything your goodness, I need. your kindness. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I am decided To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Putra kedua dari Ibu Mei ada di Amerika Serikat. Dia berkata, Mama kembali tinggal bersama kami. Dia bilang, tidak, I've decided untuk memelihara 700 anak-anak ini. Bagi dunia dia orang bodoh.
Tapi di hadapan Kristus, itu membanggakan hatinya. Ketika saya pergi ke Bali, perbuatan saya dianggap sangat bodoh. I don't care. Ketika ada kerusuhan 98, saya diundang untuk tinggal di Australia, di Sydney. Pendeta Samuel berkata begini, Pak Arifin ini board member kita, tercatat di pemerintah Australia. Bapak bisa tinggal di sini. Tapi tidak, saya menantikan revival in Indonesia. No turning back. Tepuk tangan bagi Allah kita. Selamat musim semi yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini ada musimnya. Kan firman Allah mengatakan selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur, musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, dan juga siang dan malam. Dan kita melihat suatu pengharapan di dalam firman Tuhan, dan saya harapkan ini bukan tidak ada hubungannya dengan agama dari cungkok dan sebagainya. Ini musim semi saja. Kalau ada yang kumpul keluarga baik saja. Tidak ada hubungannya dengan penyembahan berhala, oke? Dan kita lihat dalam surat Rut, kitab Rut menarik sekali. Ayat terakhir, demikian Naomi pulang kembali, return, bersama Rut perempuan Moab. Ya, kalau sebut perempuan Moab sudah seperti nasibnya tentukan. Tapi dia memilih a good decision to follow ibu mertuanya ya. Yang kembali dan mereka nyampe ke Bethlehem. Jadi kalau kembali jangan tanggung-tanggung ya, jangan setengah jalan. Harus sampai ke Bethlehem, persekutuan dengan Tuhan. Perhatikan ini, permulaan musim menuai jelai. Apa itu? Springtime. Kita tahu barley harvest itu dulu baru kemudian wheat, yaitu gandum. Tetapi pengharapannya dalam pasal 2 ayat 1. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boaz. Firman Tuhan berkata Gibor Israel, luar biasa. Bukan cuma perkasa, tetapi karakternya luar biasa. Dan dia gambaran pada Kristus. Dia keturunan Yehuda. Ayahnya Salmon menikah dengan Rahab, seperti kita tahu. Dan kemudian dari pernikahan daripada Ruth ini bukan lagi perempuan Moab, tetapi kuncinya di sana, saudaraku, permulaan musim menuai Joel. Dan saya berdoa untuk semua warga kerajaan, apa yang pernah hilang dari dirimu, seperti pada Naomi dan Ruth, Tuhan itu tetap sama. Dia adalah seada suami dari para janda dan bapak dari anak yatim. Dan kita melihat bagaimana di dalam firman Tuhan ini mulainya musim menuai jelai. Akan ada musim baru buat Anda. Musim menuai yang baru. Di dalam kehidupanmu, di dalam hubunganmu dengan Tuhan, di dalam pelayananmu, semuanya akan terjadi. Tapi kuncinya itu tadi, return. Kembali. Kalau kembali pada Tuhan 180 derajat. Ingat ya, bukan 360 derajat loh. 180 derajat dan sampai ke Bethlehem. Sampai dengan encounter, sampai dengan persekutuan dengan Tuhan. Boaz adalah gambaran daripada Kristus. Dan kita lihat bagaimana di ladang daripada Boaz, Ruth mulai dengan memungut jelai, dengan rajin, dengan minta berkat dari orang tuanya. Dan kemudian this is a very wonderful story, menikah dengan Boaz dan menurunkan David. Dari Obed, Isai, David. Dan kalau kita lihat, Tuhan itu yang memegang perjanjian. Kita yang justru harus keep that covenant. Karena Tuhan selalu setia. Manusia belum tentu setia. Perhatikan baik-baik. Jangan takut dengan ramalan yang buruk-buruk segala macam. Tuhan tahu rencana Tuhan dengan hidup kita. Amen. Orang lain bilang, wah tahun ini saya akan rugi, tahun ini saya akan gagal. Jangan percaya itu. Tuhan kita sanggup memberkati melalui Boaz, yaitu Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, selamat masuk dalam musim semi yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum setiap momen besar dalam Alkitab, ada orang yang berpuasa. Sebelum terobosan, sebelum kemenangan, bahkan sebelum transformasi. Mengapa? Mari kita gali kebijaksanaan ini bersama-sama. Alasan pertama, puasa mempertajam rohani kita.
Bayangkan sebuah pisau, saat tajam pisau itu bisa memotong dengan mudah. Tapi saat tumpul, untuk memotong benda lunak pun akan terasa sulit. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Tanpa latihan yang diupayakan, kita menjadi tumpul. Kita teralihkan oleh gadget kita teralihkan oleh hiburan, bahkan kesibukan kita. Puasa adalah cara kita mempertajam diri untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas, mengenali kehendaknya dengan tepat, mengatasi pencobaan dengan kuasa. Alasan kedua, puasa membuktikan apa yang paling berarti. Siapapun bisa mengatakan Tuhan yang terutama dalam hidup saya. Tapi puasa menunjukkannya. Saat perut kita keroncongan dan kita memilih berdoa. Saat lapar kita memilih untuk membaca firman. Secara harfiah kita menyatakan Engkau Tuhan lebih memuaskan daripada makanan jasmani. Jadi puasa bukan soal hukuman, melainkan pengejaran akan Tuhan. Ini melatih tubuh kita untuk tunduk kepada roh. Alasan ketiga, puasa membuka terobosan. Yesus berkata dengan jelas, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Beberapa pertemuan rohani membutuhkan lebih dari sekedar doa. Beberapa belenggu memerlukan gabungan dari doa dan puasa. Di sepanjang Alkitab, Musa berpuasa sebelum menerima 10 perintah Allah. Esther berpuasa saat menyelamatkan bangsanya dari pembunuhan massal. Yesus berpuasa ketika mengatasi pencobaan di padang gurun. Gereja mula-mula berpuasa sebelum melakukan gerakan terbesar di dalam sejarah manusia. Alasan keempat, puasa mengubah cara kita mengasihi. Yesaya 58 menyatakan hati Tuhan. Puasa sejati bukan berbicara perkara individual, tapi juga soal komunal. Ini tentang mematahkan belenggu ketidakadilan, memberi makan yang lapar walau kita sendiri lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, memperhatikan orang yang tertindas. Saat kita menyangkal diri dari makanan, kita menjadi lebih sadar akan mereka yang tidak punya pilihan. Karenanya, puasa melahirkan belas kasihan. Inilah mengapa GBI Rock berpuasa bersama mulai 18 Februari hingga 4 April. Puasa bukanlah kewajiban agamawi, tapi bisa menjadi senjata rohani. Bukan untuk kelihatan suci, tapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Panduannya sederhana, kita tidak makan hingga pukul 6 sore dari hari Senin sampai Sabtu. Karena pada hari Minggu kita tidak berpuasa. Minum diperbolehkan agar kita stay hydrated. Batasi penggunaan gadget dan perbanyak doa. Ubah waktu makan kita yang biasanya menjadi waktu bersama Tuhan. Paskah merayakan kemenangan Yesus atas kematian, tetapi sebelum kebangkitan ada persiapan. Mari jalani puasa ini bersama-sama. Oke, Shalom Royals. Ya seperti yang kita tahu kemarin dunia merayakan apa yang biasanya kita bilang Loving Day ya. Dan beberapa hari lagi juga orang Chinese merayakan Chinese New Year. Dan saya rasa ada satu tradisi yang sama baiknya yang dilakukan di 2 hari ini, yaitu adalah kita biasanya berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing ya. Tapi saya tahu tidak semua keluarga tuh biasanya bisa berkumpul ya. Karena itu, dan bukan satu kebetulan juga kita masih ada di suasana Loving Day dan juga Chinese New Year. Saya mengencourage untuk Royals juga untuk melakukan Love in Action yang tadi sudah dikhotbahkan oleh Pak Pendeta Timotius Arifin. Mari kita mempraktekkan kasih itu dengan berbelas kasihan. Kita boleh mungkin ada hubungan-hubungan yang kurang baik, kita boleh perbaiki dan kita mempunyai compassion untuk memulai terlebih dahulu. Terima kasih Pastor Timotius Arifin untuk message-nya yang sangat luar biasa sekali. Dan sebelum saya mulai pengumuman saya, mari kita mulai dengan membawa persembahan kita. Persembahan hari ini hanya ada persembahan reguler saja yang bisa dilakukan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan maupun melalui QRIS yang ada di layar di belakang saya. Sebelum kita membawa persembahan, saya akan pimpin di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas semua yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu, kami yakin dan percaya apa yang kami punya saat ini ya Tuhan itu semua daripada Engkau. Dan pada hari ini kami mau membawa yang terbaik dari Engkau yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya persembahan kami ini boleh memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membawa persembahan kami dengan hati penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari silahkan membawa persembahannya masing-masing.
Dan saya akan memulai pengumuman sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya supaya usher kita bisa menggreeter kalian. Dan juga bisa memberikan informasi-informasi jika belum tertanam di gereja manapun mungkin boleh tertanam di dalam gereja kami. Dan kami juga mempunyai beberapa KC atau yang biasa disebut dengan komsel. Boleh untuk jemaat-jemaat yang belum tergabung di dalam komsel boleh melihat ada beberapa lokasi dan juga beberapa KCP atau komsel pastor ya, KCP pastor yang biasanya kita sebut dengan itu. Boleh juga scan barcode-nya atau boleh juga mendapatkan informasi dari pelayan yang ada di tempat ini. Oke, quick word minggu ini adalah by Ardiatna Pranata yang adalah ministry leader musik ya, ministry leader musik, dan ini akan ditayangkan di hari Rabu. Jadi make sure kita semua follow @royals.surabaya dan kita tonton bersama Quick Words, dan saya yakin dan percaya ini akan sangat memberkati kita semuanya. Kemudian Komsel Gathering, kita akan ada Komsel Gathering wilayah barat di Rock Royal dan untuk wilayah timur di Rock RCC pada pukul 18.30 di hari Rabu besok. Jadi hari Rabu besok yang biasanya kita komsel di tempat kita masing-masing, kita akan datang semuanya berkumpul bersama-sama di Rock Royal jam 18.30. Dengan tema Deeply Rooted, dan ini juga akan menjadi pembukaan puasa Prapaskah tahun 2026 kita. Kami juga mengajak ya seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam puasa Prapaskah yang tadi kita sudah nonton videonya, karena itu saya nggak akan berlama-lama menjelaskan sekali lagi ya. Tetapi puasa ini bukan sekedar disiplin jasmani ya, saudara, tapi juga latihan ketaatan untuk menundukkan daging dan menajamkan kepekaan manusia rohani di hadapan Tuhan. Dan aturannya gimana seperti yang tadi sudah disampaikan, waktu puasa dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai sejak bangun tidur hingga pukul 18 atau jam 6 sore. Itu waktunya kita buka puasa. Hari Minggu tidak diwajibkan berpuasa dan selama waktu puasa hanya diperbolehkan untuk minum air putih secukupnya. Oke, dan selanjutnya next week preacher kita akan dilayani oleh Nancy Piri yang adalah Royal Creative Pastor kita. Dan hospitality dalam rangka Chinese New Year kita juga ada mendapatkan berkat dari salah satu jemaat kita yaitu jeruk dalam rangka Chinese New Year, dan dalam rangka Loving Day tim hospitality kita juga telah menyediakan snack. Jadi hari ini kita dapat double berkat ya saudara-saudara. Snacknya adalah pudot strawberry. Pudot itu apa sih? Kemarin saya juga nanya pudot itu apa. Ternyata pudot itu adalah puding sedot saudara-saudara. Rasa strawberry karena ini adalah Loving Day. Dan kemudian saya yang terakhir mengundang Pastor Timotius Arifin untuk kembali naik ke atas panggung untuk doa berkat. Kalau Imlek itu kan kebanyakan kata-kata ya, supaya kamu sehat, supaya tambah kaya, supaya sepanjang tahun ada berkat, ada rezeki. Ganti dengan satu saja, Shalom. Shalom itu it shall be well with you. Apa artinya Shalom? Ayo pakai berdiri kasih Shalom satu sama lain. Kalian Shalom. It shall be well with you. Mungkin sekarang tidak terlalu well. Bahkan agak rewel-rewel. It shall be well with you. Come on, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. God is love. Kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa dan belas kasihan yang luar biasa itu dari Roh Kudus memenuhi saudara, mengalir melalui hidupmu, dan kalian semua dikenal sebagai pengikut Kristus. Another man. Haleluya, the good Surabayan. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. God bless you all, Royal. See you next week.